Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibnu Khadir Safari dan selamat datang di diskusi kita kali ini dengan tema peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN Kementerian Pekerjaan Umum. Bersama saya sudah hadir 4 rekan sekaligus narasumber. Yang pertama ada Mas Made Krishna, kemudian ada Mbak Hana, ada Mbak Gusti Indah, dan ada Mbak Ines. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius tentang bagaimana cara kita sebagai ASN bisa meningkatkan kinerja Kementerian Pekerjaan Umum agar lebih baik dan lebih kuat. Saya mulai dulu dengan Mas Krishna. Menurut Mas, gimana sih Mas tentang pentingnya penguasaan teknis dan keahlian profesi bagi kita di Kementerian Pekerjaan Umum? Silahkan Mas Krishna. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Kalau dari saya sih melihat penugasan teknis itu sebagai fondasi ya, karena pekerjaan kita di PU itu tuh sangat kompleks, mulai dari pembangunan jalan, ada jembatan, bendungan, sampai perumahan pun juga ada. Nah, kalau ASN-nya itu nggak benar-benar paham teknis, kualitas infrastruktur itu bisa terganggu dan berbahaya juga ya. Sebagai contoh nih, misalnya ada salah satu proyek drainase itu di daerah saya tuh dulu sempat bermasalah karena perhitungan debit airnya tuh kurang tepat. Nah, akhirnya pas musim hujan airnya tuh meluap. Nah, itu salah satu contoh ya akibat kurangnya pemahaman teknis dari tim pelaksana. Nah, sejak dari itu saya yakin technical skill itu pokoknya harus jadi prioritas. Gitu sih, Mas. Wah, contoh nyata ini ya. Oke, jadi masalah teknis yang kecil bisa berdampak besar bagi masyarakat begitu ya Mas Krishna ya? Bener Mas, bener banget. Nah, makanya solusi yang saya lihat itu ada 3. Yang pertama, kita bisa ikut pelatihan atau sertifikasi yang relevan. Terus yang kedua, kita juga bisa banyak learning by doing. Turun ke lapangan, ngecek secara aktual. Jadi jangan hanya di balik meja aja. Nah, yang ketiga itu pentingnya tuh kita berbagi ilmu sama yang senior, atau jadi senior tuh jangan pelit gitu ya ke junior, bisa ngasih tahu hal-hal yang penting gitu. Nah, dengan gitu standar kompetensinya bisa jadi rata. Gitu sih, Mas. Saya setuju banget sih. Saya setuju banget sama Mas Krishna. Kadang kita fokus mengejar target fisik proyek, tapi lupa bahwa SDM yang menjalankan juga harus upgrade diri juga kan. Betul banget tuh. Izin menambahkan ya, kalau menurut saya penguasaan teknis itu juga jadi kunci ya kalau kita mau masuk ke teknologi yang baru. Kalau dasar teknisnya belum kuat, mau pakai aplikasi atau alat canggih apapun tuh tetap nggak bakalan maksimal sih. Oke, menarik. Oke, jadi teknis itu ibarat fondasi. Kalau fondasinya rapuh, bangunannya tidak akan berdiri kokoh. Nah, oke, sekarang saya mau ke Mbak Hana nih. Kita sudah dengar soal teknis, tapi profesionalisme juga butuh integritas. Bagaimana pandanganmu, Mbak? Silakan, Mbak. Oke Mas, jadi kalau saya sendiri ya, saya percaya kalau integritas itu adalah ruhnya seorang ASN ya. Jadi kita bisa sangat ahli secara teknis, tapi tanpa etika, hasil kerja kita bisa menimbulkan masalah. Misalnya penyalahgunaan anggaran atau keterlambatan proyek karena kurang adanya kedisiplinan. Itu semua menggerus kepercayaan publik ya. Saya sendiri di sini yang nantinya akan menjadi analis pengelolaan APBN itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam hal yang pertama, merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, kemudian memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai peraturan, kemudian menyusun laporan keuangan yang akuntabel agar transparansi dan kepercayaan publik tetap terjaga. Kemudian dengan posisi ini integritas menjadi kunci utama karena pengelolaan keuangan negara rawan terhadap penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan juga praktik korupsi gitu. Wah, luar biasa. Itu butuh pemberanian ya, Mbak ya? Ya Mas, betul. Dan kalau bicara disiplin,
hal-hal sederhana seperti hadir tepat waktu, melaporkan progres dengan jujur, itu juga merupakan bagian dari profesionalisme itu sendiri. Karena jangan sampai kita dianggap ASN yang hanya kerja dan menunggu gaji. Saya setuju banget itu sama Mbak Hana. Karena kadang orang berpikir kalau integritas itu hanya soal korupsi atau tidak. Padahal kan hal-hal kecil seperti konsisten dan disiplin waktu juga itu membangun kepercayaan masyarakat. Bener banget tuh. Kalau boleh saya nambahin juga, integritas itu seperti fondasi moral. Nah, kalau integritasnya itu kokoh, maka semua skill yang kita miliki itu akan dipakai dengan benar. Siap. Jadi jelas ya bahwa etika dan integritas adalah penguat kompetensi teknis. Oke, sekarang kita beralih ke Mbak Gusti. Di era digital ini, teknologi sudah jadi kebutuhan. Menurut Mbak, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan profesionalisme ASN di Kementerian Pekerjaan Umum ini? Silakan, Mbak. Oke. Kalau menurut saya sih teknologi itu istilahnya itu akselerator ya. Jadi banyak pekerjaan kita itu bisa dipermudah nih dengan adanya sistem yang udah digital. Misalnya perencanaan konstruksi itu bisa pakai BIM nih sekarang. Dengan BIM itu kan kita bisa lihat desain, anggarannya, sampai potensi masalah yang proyeknya itu belum dibangun tuh bisa dilihat tuh dengan BIM. Terus monitoring proyek juga bisa dilakukan dengan drone, jadi kita nggak perlu lagi nih harus datang ke lapangan buat lihat progres konstruksinya. Terus pakai aplikasi monitoring tuh juga sangat membantu ya, jadi data keuangan proyek tuh bisa kita lihat secara real time. Oke, siap. Kalau semua itu kita terapin, maka pengawasan bisa jadi lebih ketat ya, Mbak ya? Betul, dan yang gak kalah penting juga tuh ASN-nya sih yang harus mau belajar pakai teknologi yang terbarunya. Jadi jangan sampai teknologinya udah ada tapi nggak dimanfaatin karena ASN-nya yang malas belajar. Tapi saya percaya sih ASN-nya itu akan melek digital, jadi ujung tombak transformasi di PU-nya tuh ASN yang udah melek digitalnya itu sih. Ya, saya setuju juga sih sama Mbak Gusti. Bahkan teknologi juga bisa mencegah penyimpangan. Kalau data proyek terbuka, lebih susah untuk disalahgunakan oleh orang lain. Bener banget tuh. Kalau boleh nambahin juga, jangan lupa teknologi itu alat. Nah, kalau SDM-nya nggak siap, alat secanggih apapun itu nggak ada artinya juga. Jadi kembali ke poin saya tadi, teknis dasar itu harus kuat. Menarik banget ya pendapat dari teman-teman semua. Jadi kombinasi antara skill dasar, integritas, dan teknologi itu ternyata semuanya bisa saling melengkapi. Siap. Setuju. Oke, kita terakhir nih. Saya ingin beralih ke Mbak Ines. Langsung saja, Mbak. Bagaimana dengan kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, Mbak? Silakan, Mbak. Saya pribadi percaya peningkatan kompetensi itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kita perlu budaya kolaborasi, baik antar unit di kementerian, antar daerah, bahkan lintas kementerian. Misalnya dalam pembangunan bendungan, kita tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian PU saja, tapi juga harus berkoordinasi lapangan, misalkan dengan Kementerian Pertanian, SDM, bahkan dengan pemerintah daerah setempat. Selain itu, ASN juga harus punya growth mindset, yaitu kesadaran bahwa belajar tidak berhenti di bangku kuliah atau saat latsar saja. Belajar harus dilakukan sehari-hari, bisa dari pelatihan, membaca buku, bahkan dari pengalaman kerja yang kita dapatkan sehari-hari. Saya bisa kasih contoh konkret nggak, Mbak Ines? Misalnya di unit kerja saya ada namanya program PKB, yaitu program kompetensi berkelanjutan. Di sini kami melaksanakan seminar atau workshop dan lain-lain untuk para TKK ahli dengan bekerja sama dengan asosiasi dan pemerintah daerah. Maka dari itu kolaborasi sangat penting untuk pengembangan kompetensi kita semua. Wah, itu bagus banget sih Mbak. Kadang kita sendiri gengsi nggak sih buat minta bantuan, padahal justru dengan kolaborasi hasilnya bisa jauh lebih baik lagi.
Betul banget, kolaborasi itu juga bisa memicu inovasi ya. Jadi ide baru itu sering kali terlahir kalau ada interaksi dari lintas bidang. Dan pembelajaran berkelanjutan itu juga nular loh. Kalau satu orang rajin belajar, biasanya rekan lain tuh ikut termotivasi juga buat belajar. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa kolaborasi dan belajar sepanjang hayat adalah kunci agar ASN pekerjaan umum selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Baik, sekarang izinkan saya untuk merangkum 4 kunci peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, Kementerian Pekerjaan Umum. Yang pertama adalah penguasaan teknis dan keahlian profesi. Kedua adalah etika, integritas, dan disiplin kerja. Ketiga adalah pemanfaatan inovasi dan teknologi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Semua ini ujungnya sama, menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Saya setuju sih sama Mas Ibnu, kalau keempat poin ini dijalankan dengan konsisten, saya yakin wajah Kementerian PU akan semakin positif untuk kedepannya. Bener banget tuh, kita bisa buktiin kalau ASN itu bukan hanya birokrat, tapi juga agen perubahan. Dan teknologi juga bisa menjadi penggerak utama jika didukung oleh SDM yang kompeten. Jangan lupa kalau kolaborasi yang sulit juga bisa memastikan semua kegiatan berjalan berkelanjutan. Yap, terima kasih banyak kepada Mas Krisna, Mbak Hana, Mbak Gusti, dan Mbak Ines atas pandangan inspiratifnya. Semoga diskusi ini bermanfaat, tidak hanya bagi kita, tetapi juga untuk rekan ASN lainnya. Mari kita jadikan Kementerian Pekerjaan Umum semakin profesional, kompeten, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye, terima kasih. Bye, see you. Makasih Mas. Terima kasih.